Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua yang akan membahas kisah-kisah unik, menarik, menegangkan, menakutkan, dan juga yang tidak masuk akal nih, cuy. Dan kali ini, cuy, kisah datang dari Rusia yang menceritakan tentang seorang nenek yang menjadi psikopat dan melakukan pembunuhan berantai, memotong-motong, kemudian ada yang dimakan, cuy. Nenek ini meskipun sudah berusia 68 tahun, cuy, akan tetapi masih tetap menakutkan, cuy. Nenek ini bernama Tamara Samsonova, cuy, di mana Tamara Samsonova ini dikenal juga dengan julukan Granny Reaper. Selain Granny Reaper, ia juga mendapat julukan Baba Yaga, dan ia adalah seorang penghabis nyawa berantai dari Rusia yang ditangkap pada bulan Juli tahun 2015 nih, cuy, di mana ia telah melakukan aksi kejahatannya tersebut sejak tahun 1995 hingga tahun 2015 nih, cuy. Bahkan salah satu korbannya adalah suaminya sendiri, cuy. Dan ia total diduga telah membunuh sebanyak 11 orang selama 2 dekade atau 20 tahun itu, cuy. Bagaimana kisah tentang sosok dari Tamara Samsonova ini? Mari kita saksikan selengkapnya hanya di channel Bang Demon. Kita mulai dengan riwayat hidup dari Tamara ini, cuy, di mana Tamara merupakan seorang perempuan yang lahir pada tanggal 25 April tahun 1947 di kota Uzur, dan saat ini kota Uzur merupakan bagian dari Krasnoyarsk Krai, Rusia, cuy. Nah, setelah ia lulus dari SMA nih, cuy, si Tamara kemudian melanjutkan kuliah di Moskow dan masuk Universitas Linguistik Negeri Moskow. Di sana ia belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Jerman, cuy. Nah, nenek Tamara ini, cuy, dikenal sebagai seseorang yang memiliki masalah dalam kesehatan mentalnya nih, cuy, di mana orang-orang mengenal nenek ini pada saat itu bahwa ia sudah menderita gangguan mental. Bahkan dikabarkan nih, cuy, paling tidak ia pernah 3 kali menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama hidupnya, cuy. Nah, setelah ia lulus nih, cuy, Tamara kemudian pindah ke Petersburg, di mana di sana ia kemudian menikah dengan Alexei Samsonova, dan pada tahun 1971 ia dan suaminya kemudian menetap di rumah apartemen nomor 4 di Jalan Dimitrov yang baru selesai dibangun, cuy. Kemudian ia pun mendapat sebuah pekerjaan di Biro Perjalanan Inturis, khususnya di Grand Hotel Europe. Dan si Tamara ini bekerja menjadi seorang pegawai di bidang pariwisata tersebut selama 16 tahun atau sampai ia pensiun nih, cuy. Dan pada tahun 2000 suami Samsonova atau suami si Tamara ini tiba-tiba menghilang, cuy, dan ia mengatakan kepada orang-orang bahwa suaminya telah pergi dan berselingkuh dengan perempuan lain, cuy. Dan tetapi setelah lama terungkaplah bahwa suaminya itu dibunuh oleh Tamara sendiri. Dan saat kejadian hilangnya suaminya tersebut, si Tamara ini sempat menghubungi polisi, akan tetapi pencarian yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Dan tak berhenti sampai di sana, 15 tahun kemudian setelah kehilangan suaminya, ia kembali menghubungi polisi pada bulan April tahun 2015, di mana ia memberikan pernyataan bahwa suaminya hilang, cuy, akan tetapi juga belum ditemukan, dan akhirnya terungkap bahwa ia telah menghabisi suaminya dan mayatnya kemudian dibuang, cuy. Nah, setelah suaminya tersebut menghilang, si Tamara mengatakan bahwa ia
tidak bisa lagi bekerja dan perlu mencari sumber pendapatan lain cuy. Dan ia kemudian mulai menyewakan apartemennya tersebut. Ada sebuah kamar dan kamar itulah yang kemudian disewakan oleh Tamara untuk mendapatkan uang tambahan. Dan salah satu tetangga mengatakan bahwa si Tamara ini memiliki gelagat yang aneh cuy, di mana ia sering terlihat berjalan-jalan di tengah malam hari dengan piyama di jalanan kota, dan ia biasa pergi ke pasar dan kembali larut malam. Dan saat ditanya oleh tetangganya tersebut, si Tamara akan mengatakan bahwa ia suka makan di malam hari cuy. Nenek-nenek memang agak ngeri sih dari wajahnya. Kalian bisa melihat bagaimana wajah dari si nenek ini. Kalau kita lihat lebih seksama ini, cukup membuat kita ngeri nih cuy. Selain itu cuy, saat diajak mengobrol oleh tetangganya cuy, si Tamara ini kerap tidak nyambung dan terkesan bingung cuy. Bahkan ia pernah bersumpah bahwa setiap kali ia keluar rumah, ada orang yang masuk secara sembunyi-sembunyi dan merusak barang-barangnya cuy. Selain itu, Tamara juga mengatakan bahwa orang yang masuk tersebut memotong pakaian-pakaian miliknya cuy. Akan tetapi saat tetangganya menyarankan untuk melaporkannya ke polisi, ia berdalih bahwa polisi tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalahnya tersebut cuy. Dan ternyata cuy, setiap orang yang mengontrak atau tinggal di rumah apartemen yang disewakannya tersebut ternyata dihabisi oleh si Tamara ini cuy. Dan sampai akhirnya pada bulan Maret tahun 2015 nih cuy, si Tamara bertemu dengan seorang lansia juga yang bernama Valentina Nikolaevna Ulanova yang berusia 79 tahun, yang juga sama-sama tinggal di Jalan Dimitrov cuy. Dan awalnya mereka hanya saling berkunjung satu sama lain cuy. Dan sampai kemudian nih cuy, si Tamara melakukan perbaikan pada apartemennya, dan kebetulan si Valentina atau Ulanova ini yang sudah berusia hampir 80 tahun membutuhkan orang lain untuk merawatnya dan juga membantu kebersihan di apartemennya. Nah, akhirnya melihat kesempatan tersebut, si Tamara pun menawarkan diri kepada Ulanova, dan Ulanova langsung menyetujui maksudnya cuy. Dan si Tamara ini yang sudah berada di apartemen milik Ulanova ini membantu pekerjaan rumah tangganya, dan ia tinggal selama beberapa bulan sambil menunggu rehab dari apartemen milik Tamara itu selesai cuy. Nah, akan tetapi nih cuy, saat rehab apartemennya selesai atau saat perbaikan apartemennya tersebut selesai, Tamara malah tidak mau pindah cuy. Tamara merasa senang tinggal di apartemen milik si Ulanova ini cuy. Dan akhirnya ia pun mencari berbagai alasan untuk bisa tetap di apartemen tersebut, dan ia pun menolak untuk pindah kembali ke apartemen miliknya cuy. Dan seiring berjalannya waktu, hal ini pun membuat hubungan antara si Tamara dengan Ulanova ini menjadi memburuk nih cuy. Bahkan mereka kerap bertengkar, dan sampai puncaknya mereka bertengkar gara-gara gelas-gelas yang belum dicuci. Dan akhirnya si Ulanova ini mengusir si Tamara untuk pergi dari apartemennya cuy. Akan tetapi nih, si Tamara malah marah cuy. Dia pergi dari apartemen itu, akan tetapi ia merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan si Ulanova ini agar ia bisa menempati apartemennya selamanya cuy. Dan akhirnya nih cuy, si Tamara memutuskan untuk pergi ke Paskin. Di Paskin ini ia menuju ke sebuah apotek dan berhasil membujuk seorang apoteker untuk menjual obat Penacefam cuy. Dan Penacefam inilah yang nantinya akan digunakan untuk menghabisi si Ulanova itu cuy. Dan sekembalinya dari kota Puskin nih cuy, dan ia kemudian membelikan si Ulanova oleh-oleh cuy, dimana oleh-oleh tersebut adalah salad Olivier dan merupakan salad yang sangat disukai oleh Valentina Ulanova ini. Dan sebelum memberikan salad itu kepada Ulanova, si nenek keparat ini
menyuntikkan 50 tablet obat tersebut ke dalam salad yang akan diberikan kepada Ulanova cuy. Dan kemudian ia pun kembali ke apartemennya seperti tidak terjadi apa-apa dan bertemu kembali dengan Ulanova. Di sana ia mengatakan kepada Ulanova nih cuy, bahwa ia membawa oleh-oleh untuknya dan ini adalah makanan kesukaanmu, yakni salad Olivier cuy. Nah, si Ulanova ini tidak memiliki rasa curiga nih cuy. Akhirnya si Ulanova pun memakan salad itu cuy. Setelah memberikan salad kepada Ulanova, si Tamara ini kemudian bersantai-santai di rumah milik Ulanova cuy. Dan akhirnya nih cuy, pada malam harinya, si Ulanova sudah ditemukan oleh Tamara tergeletak di lantai dapurnya, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2015 cuy. Dan saat menemukan tubuh Ulanova tidak bergerak cuy, ia pun mulai memotong-motongnya dengan 2 pisau dan juga gergaji cuy. Nah, pertama-tama nih cuy, si nenek ini meskipun sudah 68 tahun masih memiliki keberanian untuk melakukan mutilasi cuy, dimana ia menggergaji terlebih dahulu kepala korbannya. Setelah itu menggergaji tubuhnya menjadi 2 bagian dan kemudian menggunakan pisau ia memotong-motongnya menjadi beberapa bagian cuy. Setelah melakukan aksinya memotong-motong cuy, si Tamara ini membiarkan potongan-potongan tubuh si Ulanova berserakan di dalam rumah. Dan pada malam tanggal 26 Juli, tubuh Ulanova yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian kemudian dibungkus dengan tirai kamar mandi cuy, dan kemudian dibuang keluar apartemennya dan akhirnya ditemukan di dekat sebuah kolam di rumah nomor 10 di Jalan Dimitrov. Jadi masih satu kawasan cuy. Bungkusan tersebut awalnya tidak mencurigakan cuy, sampai akhirnya beberapa hari kemudian seorang penduduk merasa tertarik dengan benda tersebut dan mengeceknya, dan isinya adalah potongan tubuh manusia cuy. Sementara itu cuy, untuk kepala dari Ulanova sendiri, si Tamara memasukkannya ke dalam sebuah panci sup dan kemudian merebus kepala tersebut. Dan beberapa orang pun berspekulasi bahwa si Tamara ini sempat memakan rebusan kepala tersebut nih cuy, meskipun si Tamara sendiri tidak mengakuinya dan hanya mengatakan bahwa ia hanya ingin merebusnya saja. Tapi itu cukup mencurigakan bagi orang-orang cuy. Dan si Tamara juga berdalih bahwa perebusan itu dilakukan untuk mengubah bentuk wajah dan juga mencegah agar identitas dari Ulanova ini tidak diketahui, dan setelah itu barulah dibuang cuy. Beberapa hari berjalan nih cuy, akhirnya seorang teman yang dikenal oleh keduanya baik oleh Tamara maupun Ulanova yang bernama Natalia mulai curiga nih cuy, dimana setiap ia menelepon ke apartemen dari Ulanova selalu tidak ada jawaban cuy. Bahkan si Natalia sampai mendatangi apartemennya dan mengetuk pintu apartemennya, akan tetapi juga tetap tidak ada jawaban cuy. Nah, karena kecurigaannya tersebut, si Natalia ini kemudian melapor polisi cuy. Selain itu nih cuy, sebelumnya warga yang telah menemukan potongan tubuh tersebut juga melapor ke polisi dan polisi pun melakukan penyelidikan cuy. Dari laporan tersebut, dari laporan Natalia lebih tepatnya, polisi pun datang ke apartemen milik Ulanova nih cuy. Dan akhirnya saat apartemen diketuk, keluarlah seorang perempuan yang bukan Ulanova melainkan Tamara cuy. Dan Tamara memberikan keterangan yang tak masuk akal kepada polisi, di mana ia mengatakan bahwa suatu malam dirinya menemukan si Valentina Ulanova ini tergeletak di lantai cuy. Kan tetapi saat itu si Tamara kemudian berinisiatif untuk membuatkannya teh, dan saat ia kembali membawa teh tersebut, si Ulanova sudah pergi. Itu pengakuan dari Tamara, namun polisi tidak percaya begitu saja dengan pengakuan yang cukup aneh dari si Tamara ini cuy. Akhirnya polisi pun memaksa masuk ke dalam apartemen, dan alangkah terkejutnya di sana polisi menemukan jejak darah di kamar mandi
dan juga menemukan pengikat tirai kamar mandi yang sudah robek. Meskipun demikian nih cuy, si Tamara masih belum mengakui bahwa ia menghabisi nyawa si Ulanova. Akhirnya polisi melakukan pengecekan kamera CCTV dan dari kamera CCTV itulah tampak bahwa sang nenek, yang dalam hal ini adalah nenek Tamara ini, mengeluarkan sejumlah plastik besar dari apartemennya beberapa kali, dan kepolisian di kota Petersburg, Rusia pun mulai curiga. Dan akhirnya dalam sebuah pemeriksaan nih cuy, polisi menemukan kepala si Ulanova di dalam sebuah panci. Dan akhirnya pensiunan yang bekerja di dunia pariwisata itu pun ditangkap oleh polisi pada 28 Juli tahun 2015 cuy. Dalam pemeriksaan lanjutan nih, polisi juga menemukan gergaji, pisau, dan pihak kepolisian juga menemukan buku harian milik si Tamara yang di dalamnya ternyata berisi pengakuan bahwa dialah yang membunuh manusia-manusia yang dinyatakan hilang selama ini, termasuk suaminya sendiri cuy. Dan dalam pencarian anggota tubuh dari Ulanova nih cuy, polisi menemukan potongan kaki dan satu potongan tangan milik si Ulanova tidak jauh dari apartemen itu cuy. Selain itu cuy, si Granny Reaper ini atau nenek pencabut nyawa ini juga bersedia untuk melakukan reka ulang adegan aksi pembunuhannya kepada Valentina Ulanova nih cuy. Dan dengan menggunakan boneka sebagai pengganti korbannya, si nenek Tamara ini memperagakan dengan detail bagaimana ia mulai menghabisi korban, kemudian memotong tubuhnya dengan gergaji serta pisau menjadi kecil-kecil dan kemudian membuangnya cuy. Selain itu, ia juga memperagakan bagaimana ia memasak kepala dari Ulanova cuy. Sangat-sangat sadis cuy, dan sangat merinding lah. Dan selanjutnya nih cuy, pada tanggal 29 Juli tahun 2015, si Tamara ini kemudian dibawa ke pengadilan distrik Funch di Petersburg. Ia menjalani pemeriksaan psikiatri forensik dan pada tanggal 26 November tahun 2015 hasil dari pengecekan tersebut pun keluar yang menyatakan bahwa ia membahayakan masyarakat dan dirinya sendiri, dan karena itu ia ditempatkan di lembaga khusus hingga akhir penyelidikan. Dan pada bulan Desember tahun 2015 Samsonova atau Tamara Samsonova ini kemudian dikirim untuk mengikuti perawatan psikiatri wajib di rumah sakit khusus di Kazan cuy. Dan dia juga diselidiki terkait dengan total 14 pembunuhan dan akhirnya terbukti bahwa ia melakukan 11 pembunuhan cuy. Selain itu cuy, polisi juga menemukan bagian tubuh lelaki di apartemen miliknya, dan dari pengakuan seorang tetangga kepada polisi mengatakan jika pada suatu ketika nih si Tamara pernah mengatakan kepada tetangganya bahwa ia perlu membunuh mertuanya cuy. Dan selama pemeriksaan oleh polisi, wanita tua atau nenek tua ini berada dalam kondisi antara waras dan tidak waras cuy, atau gila. Dan terkadang ia mengklaim bahwa dirinya merupakan seorang penari terkenal, dan sesaat kemudian ia berubah pendapat menjadi seorang administrator hotel besar cuy. Dan dalam pengakuan lainnya, si Tamara ini juga mengaku bahwa ia telah memakan bagian-bagian tubuh tertentu dari korbannya, dan yang paling favorit menurutnya adalah paru-paru cuy. Dan dalam buku hariannya juga berisi rincian-rincian bagaimana ia melakukan pembunuhannya tersebut. Dan salah satu entry dari catatan tersebut kemudian diterjemahkan dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris dan berbunyi, "Saya membunuh penyewa saya, Volodiana." Jadi ia menghabisi salah satu penyewa apartemennya yang bernama Volodia. Kemudian berlanjut lagi, memotong-motongnya di kamar mandi dengan pisau dan memasukkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam kantong plastik dan membuangnya di berbagai bagian
di distrik Frunzenski cuy. Ternyata dia mengakuinya nih cuy. Jadi kemungkinan besar korban-korbannya atau orang-orang yang pernah menyewa apartemennya itu dihabisi, kemudian dipotong-potong dan bagian-bagian tubuhnya dibuang di berbagai tempat untuk mencegah terungkap cuy. Itu kemungkinan. Selain itu nih, ada juga dalam bagian lain dari catatannya menyebutkan bahwa saya mencongkel kedua mata mereka dan memakan paru-paru mereka. Ini juga, ini yang benar-benar menyiratkan bahwa si Tamara ini juga seorang kanibal cuy, karena ia memakan bagian dari tubuh manusia cuy. Sangat-sangat mengerikan ini tua nih. Meskipun sudah tua tapi sangat berbahaya nih cuy. Karena meskipun dia tidak punya tenaga cuy untuk melawan, tapi dia sangat licik cuy. Menggunakan bahan-bahan tertentu seperti kepada Ulanova, dia menggunakan sejenis zat untuk membuatnya pingsan dengan dosis yang tentu lebih banyak. Kalau sedikit kan tidak apa-apa ya, mungkin reaksinya tidak terlalu, tapi ini dosisnya luar biasa, 50 pil cuy. Dan untuk diketahui nih cuy, setelah ia ditangkap nih, si Tamara sedikit pun tidak memperlihatkan raut wajah yang ketakutan, penyesalan gitu cuy. Malah dia tertawa-tawa dan dia bahkan cuy nih mencium setiap wartawan yang hadir di persidangannya cuy. Ini tuh coba-coba bayangkan nih cuy, gimana kalau orang waras nih, pasti dia akan tertunduk dan ya pasti ketakutan dan menyesal. Pasti ini beda sekali cuy. Dia ya ketawa ketiwi, kemudian bercanda, hihi, kemudian ya seperti tidak ada apa-apa lah. Dan bahkan yang mengejutkannya nih cuy, tanpa beban ia mengatakan kepada para wartawan, saya telah memikirkan itu 77 kali dan memutuskan harus berada di penjara. Saya akan mati di sana dan saya akan dikubur oleh pemerintah, kata si Tamara ini cuy dengan entengnya tanpa beban cuy. Benar-benar seorang nenek yang berbahaya ini cuy. Kalau ada di lingkungan kalian, ini nih sangat membahayakan sekali, karena kita tidak berpikir bahwa seorang nenek akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran lah gitu. Apalagi sudah berumur 68 tahun ini, sudah cukup lansia lah gitu. Ini tapi kita tidak tahu lah, karena mungkin gangguan kejiwaan itu yang menyebabkannya cuy. Nah, sekianlah pembahasan tentang sosok nenek psikopat dan juga kanibal yang bernama Tamara Samsonova cuy, dimana ia melakukan atau menghabisi sebanyak 11 orang termasuk juga suaminya cuy. Jadi selalu berhati-hati dimanapun kalian berada, dan tetap berhati-hati dengan siapapun, baik itu remaja, dewasa maupun lansia cuy, karena kita tidak tahu bahwa lansia bisa berbuat sekejam ini cuy. Dan jangan lupa selalu tonton channel Bang Demon untuk membantu Bang Demon agar tetap semangat membuat konten dengan cara like, share, komen, dan juga share agar lebih banyak ada orang yang tahu bahwa ada channel sekeren ini cuy. Sampai jumpa.